Apa kabar semuanya? Kembali lagi di tutorial belajar Python di HP Android. Tutorial kali ini adalah tutorial yang sangat menarik sekali karena kita akan membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan materi-materi yang sudah kita pelajari sejauh ini. Ya. Jadi setelah sampai pada part 14 dan ini adalah part ke-15, kita akan mencoba menerapkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan kita akan membuat sebuah aplikasi kalkulator sangat-sangat sederhana, ya, simple. Aplikasi yang tidak menggunakan interface tapi tetap bisa kita jalankan, ya, seperti aplikasi biasa, oke? Dan kita akan mencoba membuat kalkulator, ya, dalam bahasa Python, oke? Nah, sekarang kita akan langsung mencoba membuat aplikasi kalkulator, yaitu kita akan membuat kalkulator yang sangat simpel sekali, yaitu kalkulator yang bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, cuma itu saja. Pertama kita akan menggunakan fungsi input. Ya. Bagi yang belum tahu input, sudah saya jelaskan pada tutorial yang sebelumnya, silakan ditonton dulu cara menggunakan fungsi input dalam bahasa Python, ya. Dan pada tutorial ini saya juga akan menggunakan kata kunci data type conversion, ya, untuk mengubah sebuah data menjadi data yang lain. Jadi silakan ditonton video saya sebelumnya tentang data type conversion untuk bisa mengikuti tutorial kali ini. Oke, pertama kita minta kepada user untuk memilih operasi hitung apa yang dia ingin lakukan. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Oke, caranya kita gunakan input. Misalnya kita buat nama variabelnya operasi, ya, sama dengan input seperti itu. Kemudian kita masukkan perintahnya, ya. Misalnya silakan atau tentukan, ya. Tentukan operasi yang ingin Anda lakukan. Oke. Anda lakukan misalnya tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Tambah, kurang, kali, bagi. Itu adalah operasi hitung biasa, ya. Nah, itu adalah input yang kita ingin user untuk memilih antara tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Kemudian setelahnya baru kita minta user masukkan sebuah angka, ya. Misalnya X, kita buat input lagi, kemudian perintahnya masukkan angka pertama. Oke. Kita minta user untuk masukkan angka pertama yang akan dihitung, kemudian kita buat Y, variabel Y, kemudian input lagi, kedua, masukkan angka kedua. Oke. Nah, setelah user memilih operasi hitung yang ingin dilakukan, kemudian memasukkan angka pertama dan angka kedua, baru kita print hasil operasinya. Dan untuk memprint hasil operasinya, kita harus menggunakan logika if, ya, if statement. Nah, untuk tutorial if statement juga sudah saya lakukan, saya upload sebelumnya. Silakan ditonton jika belum bisa menggunakan logika if statement. Nah, kita gunakan di sini if statement untuk melakukan checking operasi apa yang diminta oleh user, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, kita gunakan if operasi yang di atas, ya, variabel operasi sama dengan, nah, logika if sama dengannya itu 2 buah, bukan 1, ya.
Silakan ditonton dulu ya, tutorial tentang if. If operasi sama dengan, kemudian kita buat seperti ini, tanda tambah ya. Jika user memilih penjumlahan, tanda tambah seperti itu, maka kita print hasilnya X ditambah Y. Oke. Atau kita buat tulisannya seperti ini, hasil dari, hasil dari, kemudian kita buat X, kemudian kita buat tanda tambah seperti ini. Tanda tambahnya di dalam tanda kutip ya, kemudian Y, kemudian baru kita buat sama dengan dalam tanda kutip juga. Nah, baru hasilnya adalah X ditambah Y. Oke. Kalau agak membingungkan, ini kita coba saya copy dulu, kemudian saya hapus. Copy ya, oke. Sudah di copy. Sekarang saya hapus itu dulu, nanti saya tidak perlu mengetiknya lagi. Sekarang saya buat print biasa aja dulu, biar tidak bingung ya, X ditambah Y. Nah, kalau user memilih tambah, kita buat X ditambah Y. Oke. Elif operasi sama dengan kurang. Kalau user memilih kurang, maka print X dikurang Y. Oke. Kemudian elif lagi, operasi sama dengan kali, print X dikali Y. Untuk perkalian kita gunakan tanda bintang. Bagi yang belum menonton arithmetic operator, jadi simbol-simbol aritmatik yang digunakan pada bahasa Python, silakan ditonton tutorial saya sebelumnya tentang arithmetic operator ya. Nah, kemudian jika elif operasi sama dengan bagi, print X dibagi Y. Ya, dibagi Y. Oke. Nah, itu dia kalkulator sederhana yang bisa kita buat dalam bahasa Python. Pertama, kita minta user masukkan operasi apa yang diinginkan ya. Kemudian kita minta user untuk masukkan angka pertama dan kemudian angka kedua, baru kita print hasilnya. Oke. If operasi sama dengan tambah ya, print X tambah Y dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, kita lihat di sini sudah ada perintahnya. Tentukan operasi yang ingin Anda lakukan, misalnya tambah, kurang, kali, atau bagi. Misalnya kita ingin tambah, kita ketik tambah, kemudian kita enter. Nah, kita diminta untuk masukkan angka pertama. Masukkan angka pertama, misalnya 8. Masukkan angka kedua, masukkan lagi misalnya 6. Kita enter, maka hasilnya 86. Nah, mengapa 86? Seharusnya 8 tambah 6 itu harusnya 14, ya kan? Nah, ini mungkin user bilang nanti error ya. Ini kalkulatornya nggak benar ya. Itu salah kita tidak melakukan konversi dari string ke integer ya. Jadi input ini data defaultnya itu berupa string. Jadi harus kita rubah menjadi integer. Untuk mengubah string ke integer, kita gunakan kata kunci int. Ya, bagi yang belum menonton data type conversion, silakan ditonton video saya sebelumnya ya. Jadi kita ketik ini sebelum input ini, kita ketik int atau in ya. Kemudian kita tutup lagi kurung gitu. Nah, x-nya sudah berubah menjadi integer, kemudian y-nya juga kita rubah menjadi integer. Ya, itu. Nah, sekarang x tambah y bukan lagi 86, kalau angkanya 8 dan 6, tapi menjadi 14 ya. Kemudian kita coba lagi. Kita coba angka yang sama ya, kita coba tambah ya. Oke. Pertama 8, yang kedua 6.
Nah, kita lihat hasilnya 14. Itu baru benar ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita jalankan lagi, kalau kita masukkan kali misalnya ya. Oke. Misalnya angka pertama 5, yang kedua 9, 5 ke 9 sama dengan 45. Oke. Ya. Nah, bagaimana kalau user salah masukkan operator? Tidak ada, bukan tambah, kurang, kali, atau bagi. Misalnya dia masukkan tanda operator yang berbeda, misalnya seperti ini. Tentukan operasi yang ingin Anda lakukan. User masukkan tanda kali seperti itu ya. Dia tidak tahu kalau itu bintang, kali dalam bahasa Python itu bintang. Tapi dia masukkan tanda kali seperti itu. Nah, kalau kita tekan dan kita masukkan angka pertama, kedua, dan hasilnya tidak ada, kosong. Karena tidak ada di antara tambah, kurang, kali, dan bagi dalam bahasa Python. Karena kali dalam bahasa itu adalah tanda bintang. Jadi hasilnya tidak ada seperti itu, kita bisa lakukan pengecualiannya di bawah operasi ini ya. Oke, jadi setelah operasi itu kita buat if lagi, if operasi. Jika operasi yang dipilih operator itu tidak di antara tambah, kurang, kali, dan bagi, bukan yang di dalam itu, caranya seperti ini ya. If operasi not, kita tulis not, kemudian in ya. Not in, kemudian tanda kurung, kemudian kita buat tambah, kurang, kali, bagi ya. Kalau operator yang dipilih user tidak ada di dalam ini, antara 4 itu, titik 2, kemudian print, kita print, maaf, operasi yang Anda masukkan tidak valid. Oke. Nah, setelah itu baru kita ketik di bawahnya break. Ya. Break itu aplikasinya berhenti, tidak berjalan lagi, tidak berfungsi lagi. Karena user salah memasukkan operatornya. Oke, sekarang kita coba jalankan break outside loop. Oke, tunggu dulu. Print break. Oh iya. Kita tunggu dulu, mungkin ini di sini pas, bukan break ya, pas. Pas ya, kata kunci pas bukan kata kunci break. Kita coba dulu. Misalnya kita masukkan bukan di antara yang 4 itu, kita masukkan tanda X kali gitu. Nah, kita enter. Maaf, operasi yang Anda masukkan tidak valid. Ya, jadi walaupun user masukkan 8 sini 9, hasilnya tetap tidak ada ya. Ya, maaf, operasi yang Anda masukkan tidak valid. Oke. Itu tandanya. Nah, kita coba lagi. Kalau kita masukkan yang valid, misalnya dikurang situ ya, maka hasilnya akan keluar -1 seperti itu, oke? Nah, tapi untuk mengulangnya kita harus kembali lagi ke belakang dan jalankan lagi seperti itu. Jadi sangat susah sekali. Nah, untuk supaya kalkulatornya tetap berjalan walaupun sudah kita lakukan operasinya, kita harus mengetik di atasnya yaitu while ya. While true. Nanti saya akan buat sebuah tutorial khusus tentang while true ya, while untuk topik Python yang berikutnya ya. Tapi di sini kalian ikuti saja, ketik while true ya. Kemudian semua kode-kode yang di bawahnya kita beri spasi ya. 1 spasi. Gitu. Bukan spasi tapi tab, 1 tab ya. Oke. Jadi semua kode mulai dari operasi sampai ke bawahnya harus berada 1 tab di depan while true ya.
Jadi while true-nya di belakang, kemudian yang di bawahnya semuanya berada di satu tab ya. While true, operasi sama dengan input dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ini kita jalankan, misalnya tentukan operasi yang ingin Anda lakukan, misalnya kita coba tambah, masukkan angka pertama 8, angka kedua 12 ya, dan 20. Nah, kita tidak perlu mengulang lagi, dia sudah langsung mengulangnya dengan otomatis ya. Tentukan operasi yang Anda, jadi kita bisa langsung masukkan angkanya 67, bukan operasinya ya, coba dulu, ini salah. Nah, tentukan operasi yang ingin Anda lakukan, misalnya kurang ya. Kemudian angka pertama 7, angka kedua 23 ya, hasilnya 16. 7 dikurang 23 itu min 16. Bisa terus misalnya dikali, oke. 9 dikali 1 misalnya menjadi 9. Nah, bisa terus menerus dan tidak berhenti seperti ini. Oke. Kemudian tentukan operasi yang ingin Anda lakukan ini, kita beri tanda seperti ini ya. Tanda garis miring yang terbalik seperti ini. Kemudian kita beri huruf N kecil ya setelahnya. Nah, itu untuk memberi satu, misalnya enter, kita enter ya. Jadi setelah kita kita print tentukan operasi yang ingin Anda lakukan ini, ada enter sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, ada ruang kosong di atas ini ya, ruang kosong di atasnya. Misalnya kita coba ditambah ya, 8 ditambah 6 hasilnya 14. Nah, ada ruang kosong di antaranya. Jadi mudah untuk kita lihat ya. Tidak dempet seperti tadi. Kita coba lagi. Dibagi misalnya 4 dibagi 3 hasilnya ada 1,3 ya, ada ruang kosongnya. Itu guna tanda apa tadi, tanda garis miring ke belakang itu. Kemudian ada huruf N ya. Nah, setelah itu pas ini kita ganti dengan break ya. Break ini baru bisa berjalan kalau ada while true ya. Kalau yang tadi tidak ada while true, breaknya tidak berjalan, kita gunakan pass. Nah, kalau break ini bisa berfungsi setelah kita berikan while true di atasnya. Ya, jadi pass yang tadi kita ganti menjadi break. Kita coba, kita masukkan operasi yang salah, misalnya operasi kali seperti tadi. Nah, maaf, operasi yang Anda masukkan tidak valid. Nah, oke. Break. Ya, selanjutnya kita perbaiki ini, printnya seperti ini. Hasilnya, sebelum X ditambah Y itu kita tambah dulu pesannya. Nah, itu yang tadi ya. Ya, sekarang kita ketik sajalah biar mudah. Hasil dari ya, koma X ditambah Y, koma, kemudian sama dengan koma. Oke. Nah, itu. Sekarang kita coba dulu. Oh ya, komanya lupa ya. Di sini koma lupa. Kita buat koma di sini ya. Kita coba dulu. Kita coba tambah 2 ditambah 6. Nah, jadi hasil dari 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi lebih menarik hasilnya. Yang tadi itu tidak ada pesan hasil dari. Langsung saja 8. Dan sekarang sudah ada hasil dari 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke. Kita coba yang lainnya belum kita buat seperti itu. Kita coba kurang. Misalnya 9 dikurang 7, 2.
Tidak ada pesan hasil dari seperti di atas. Karena kita belum menambahkan pesan untuk tanda kurang dan seterusnya. Jadi langsung saja 2 hasilnya ini ya. Oke, sekarang kita masukkan pesan seperti yang di atas. Kita copy saja ini. Kita copy dari sini sampai sini. Copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Paste. Ya. Ke sini juga. Paste. Dan di bawahnya. Nah, oke. Nah, sekarang baru kita jalankan lagi. Ya. Nah, kita coba tanda kali ya, perkalian. 89 dikali 23. Hasil dari 89 ditambah. Sebenarnya kali tapi bukan ditambah ya. Karena tadi copy paste saja, yaitu ditambah yang ini dikurang yang ini dikali dan ini dibagi. Nah, oke. Sekarang baru betul. Coba kali tadi ya. 5 dikali 10. Nah, ada pesannya. Hasil dari 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, coba lagi bagi misalnya. Ya, 8 dibagi 4. Nah, itu dia 2,0. Kita coba kurang. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke. Nah, itu dia aplikasi kalkulator yang sangat sederhana sekali dengan menggunakan bahasa Python yang sangat simpel dari apa yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. Jadi kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi. Oke. Baik teman-teman, itu dia untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan lagi ke tutorial berikutnya.